Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu antara lain Andriansyah, yaitu saya sendiri, kemudian Muhammad Rafli Afrizal, dan Muhammad Reza Pahlavi. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai Amazon Web Service yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli Afrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emra Rizal dari kelompok Amazon Web Service. Eh, Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan registrasi di AWS Educate. Nah, jadi sebelumnya apa sih itu AWS? Nah, AWS itu merupakan kepanjangan dari Amazon Web Service. Jadi Amazon Web Service itu sendiri merupakan layanan-layanan cloud computing yang disediakan oleh Amazon. Nah, jadi kita bisa menggunakan layanan-layanan tersebut baik secara gratis maupun berbayar. Nah, di sini saya tidak menggunakan AWS, melainkan saya menggunakan AWS Educate. Nah, mengapa demikian? Karena di AWS itu membutuhkan kredit card untuk mendaftar atau sampai bisa menggunakan layanan dari AWS secara gratis atau trial gitu. Nah, jadi di sini kami tidak mempunyai kredit card, jadi kami menggunakan AWS Educate. Nah, AWS Educate itu sendiri apa sih? Jadi AWS Educate itu merupakan platform yang menyediakan komprehensif bagi siswa yang berusia 18 tahun ke atas gitu untuk belajar cloud computing secara gratis di Amazon. Nah, jadi di AWS Educate itu sendiri juga menyediakan beberapa layanan secara gratis yang bisa diakses oleh siswa. Nah, jadi kita langsung saja lihat cara registrasinya. Langsung saja ketik awseducate.com. Oke. Nah, terus klik di bagian ini bergabung dengan AWS Educate. Ini masuk ke menu registrasi. Nah, terus pilih role Anda. Apakah Anda siswa, pengajar, institusi, US veteran, company. Nah, di sini saya menggunakan role sebagai siswa. Klik. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk melengkapi beberapa biodata seperti nama sekolah atau nama institusi, negara, nama pertama, nama terakhir, email, graduation month, graduation year. Nah, ini promo code ini opsional ya. Jadi kalau sudah diisi, centang di sini. Nah, untuk emailnya itu sendiri harus menggunakan email dari institusi terkait. Misal nih, saya kan kuliah di Universitas Bina Dharma. Nah, jadi Universitas Bina Dharma itu menyediakan email pribadi ke saya. Nah, jadi saya harus menggunakan email ini untuk mendaftar ke AWS Educate ini. Nah, jika sudah, maka AWS Educate akan melakukan email verifikasi seperti ini. Nah, langsung saja klik ini. Kalau sudah, terus ikuti lagi langkahnya. Jika sudah lagi, nanti yang terakhir itu AWS Educate akan memberikan email untuk melakukan setting password. Nah, jadi kita setting password di sini, kemudian langsung akan di forward ke halaman dashboardnya AWS Educate. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki akun AWS Educate. Coba saja kita langsung ke login. Nah, klik di sini, masuk ke AWS Educate. Nah, ini email yang tadi kita input, yaitu email dari universitas. Nah, jadi ini dashboardnya.
dashboard dari AWS Educate. Nah, kalau mau belajar secara gratis, klik saja di sini bikin your unique day. Di sini juga kita bisa mencari job atau pekerjaan. Nah, di sini jika sudah masuk ke sini untuk menggunakan layanan, kita klik AWS account. Nah, terus kita klik AWS Educate Starter account. Tunggu. Nah, ini sudah masuk ke AWS accountnya. Terus kita klik AWS Console untuk melakukan konsol atau memilih layanan yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita bisa memilih memilih layanan apa sih yang ingin kita coba atau ingin kita gunakan. Nah, jadi di AWS Educate ini memberikan kredit, beberapa kredit untuk siswa. Jadi tidak sepenuhnya bebas kita gunakan. Jadi sesuai dengan kredit yang disediakan oleh AWS Educate. Nah, di sini kita coba menggunakan AWS EC2 atau EC2 ini merupakan virtual server. Jadi bisa disebut dengan VPS. Jadi klik EC2. Nah, di sini kita seharusnya benar. Di sini kita sudah berada di konsol EC2 yang barusan saja kita klik atau kita ingin coba layanannya. Nah, ini merupakan dashboard dari EC2. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Reza Pahlevi. Baiklah, saya akan melakukan pengecekan karakteristik cloud computing pada AWS. Untuk pengujiannya, saya akan membuat web server menggunakan Nginx. Jadi kita pada saat pengimplementasiannya, kita juga akan mengecek apakah AWS mempunyai karakteristik cloud computing. Jadi pada awalnya saya akan menjelaskan tentang AWS. Jadi pada saat kita memilih layanan-layanan AWS, tentu saja pihak Amazon yang akan menyediakan sumber daya seperti storage, CPU, memori, dan sebagainya, sehingga AWS memenuhi karakteristik resource pooling. Lalu kita conteng berarti telah memenuhi karakteristik cloud computing, lalu AWS bisa diakses selama kita mempunyai browser. Jadi kita bisa mengaksesnya melalui berbagai perangkat dengan seperti laptop, komputer, dan lain-lain, sehingga memenuhi karakteristik broad network access, sehingga kita centang juga pasti memenuhi. Lalu saya akan membuat web service, lakukan pelayanan sendiri on demand service. Pertama-tama kita login, lalu kita masuk ke AWS console kita. Untuk lakukan implementasian web server dengan Nginx, saya akan menggunakan layanan EC2 yang ada di AWS. Saya pilih EC2. Lalu kita buat instansi.
Nah, ada 3 tahapan membuat instansi di EC2. Yang pertama, pada tampilan ini kita disuruh untuk memilih sistem operasi. Pada implementation kali ini saya akan memilih Ubuntu. Saya pilih select, lalu selanjutnya kita akan memilih tipe instansinya. Kita bisa lihat ini adalah spek dari instansinya dari T2 tipe 2 micro, 1 CPU, 1 GB memori RAM. Lalu masih ada banyak lagi. Untuk sekarang saya akan memilih yang ini, Prettier C2 Micro. Itu ke configure selanjutnya. Ini detail konfigurasi ini cukup next saja. Ada storage, ini adalah pemilihan untuk berapa banyak penyimpanan data yang kita akan buat. Kita default saja 8 GB. Selanjutnya kita menambahi teks. Teks ini seperti penamaan. Sudah. Berhubung kita akan membuat web service, jadi kita menambahkan HTTP. Di member untuk melakukan ping. Lalu selanjutnya review enak. Jadi pada bagian ini kita bisa melihat review yang kanan yang kita pilih. Kalau selesai, kita launch. Pada bagian ini kita perlu membuat keypair untuk mengaksesnya. Kalau kita harus mendownloadnya. Kita simpan. Kita launch. Lihat sekarang yang tadi kita buat sudah running. Nama Nginx. Terus kita akan mengakses instansi tersebut. Kita mesin next, kita ambil yang
copy file yang kita download di Anki tadi. Lalu kita ubah propertiesnya, seperti dan nah, iya, hanya tersisa admin saja yang bisa mengakses. Halo API, oke. Lalu kita buka Zoom kita. Kita akan tempat kita menyimpan data. Lalu kita akan menghubungkan instansi tersebut dengan SSH. Karena kita mau operasi Ubuntu, lalu IP dari instansi. Ini adalah IP dari instansi kita. Yes. Nah, sekarang kita sudah mengakses instansi kita. Lalu kita akan install Nginx-nya. Yes. Nah, kalau kita coba buka IP kita, pun address kita. Karena kita menggunakan HTTP saja tadi, jadi kita harus menghapus ini. Jadi seperti ini. Nah, sehingga web server yang tadi kita buat sudah bisa diakses. Nah, tadi kan kita melakukan pemilihan pelayanan sendiri tanpa menghubungi customer service dari AWS, hingga AWS memenuhi karakteristik on-demand web service. Lalu selanjutnya kita akan mengecek monitor berapa banyak penggunaan. Jadi kita lanjutkan tadi lalu monitoring. Lalu kita enablekan. Pilih monitoring. Sebentar untuk menunggu mengambil data monitoring dari yang kita gunakan. Nah, ini adalah hasil dari monitoring dari penggunaan sumber daya. Ada CPU, utilization, stack, network out, network in. Jadi
AWS juga memenuhi karakteristik user service. Kita contoh. Baiklah, sekarang tinggal rapid elasticity. Jadi saya menurunkan kapasitas layanan yang tadi dengan cara saya mau menurunkan instansi type. Jadi kita matikan dulu, kita stop instansinya. Kita change instance type. Seperti yang tadi kan ada berbagai tipe instansi dengan berbagai spek yang ditawarkan, jadi kita mau mengubahnya menjadi nano yang tadinya hanya mempunyai 512 MB atau setengah GB. Jadi seperti yang lihat hasilnya sudah berubah, jadi saja kapasitasnya berubah, sehingga AWS juga mempunyai karakteristik rapid elasticity. Jadi kita centang, jadi pada intinya AWS memenuhi 5 karakter cloud computing. Jadi bisa dikatakan AWS itu adalah cloud computing. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.